Halo my lovely Shigwi, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang dampak-dampak positif yang saya dapatkan pasca kena GERD. Apa saja dampak positif itu? Mari kita bahas sama-sama ya. Sakit GERD itu emang memberikan bejibun sensasi, banyak sensasi, 1001 sensasi yang membutuhkan perjuangan cukup panjang untuk bisa membaik. Setelah membaik, pasti kita mendapatkan banyak dampak positif. Saya pun begitu. Dulu membutuhkan waktu 6 bulan untuk mulai membaik dan total 2 tahun untuk benar-benar membaik dari GERD dan anxiety. Selama waktu itu banyak dampak positif yang saya dapatkan. Yang pertama adalah perubahan pola hidup. Selama berjuang untuk sembuh dari GERD, kita kan harus benar-benar merubah pola hidup menjadi lebih baik gitu kan. Kalau sebelumnya pola hidup kacau, misal sehari tidur cuma 3 jam. Nah, selama berjuang untuk sembuh dari GERD itu maksimal jam 10 malam itu saya udah harus tidur. Nah, setelah udah membaik ini paling malam itu jam 11 malam. Jadi setelah membaik ini paling lambat itu jam 11 malam itu udah berangkat tidur. Terus handphone juga otomatis udah mati sendiri. Kan sebenarnya kalau di zaman modern ini godaan yang paling besar adalah handphone ya. Kadang kita keasikan main handphone sampai lupa waktu gitu. Nah, jadi itu dampak positif yang pertama yang saya rasakan adalah perubahan pola hidup yang luar biasa. Jadi lebih baik. Terus jam istirahat itu lebih teratur, terus jadi rajin olahraga juga. Seenggaknya setiap hari itu ada waktu untuk jalan kaki 15 menit. Jadi itu lebih sehat gitu ya. Terus yang kedua adalah perubahan pola makan. Di sini pola makan juga jadi lebih sehat. Jadi lebih banyak makan sayur, lebih suka makan sayur-sayuran mentah kayak gitu. Terus makanan juga yang pokoknya apapun yang dimakan itu lebih sehat. Yang ketiga adalah perubahan pola pikir yang jadi lebih positif. Jadi sekarang tuh kayak bisa melihat hal itu dalam sisi positif. Kalau dulu kan lebih memposisikan kenapa sih hal ini terjadi kayak gini, apa salah saya, apa gimana. Kalau sekarang tuh lebih bisa memaklumi gitu. Jadi kayak apa ya, pikiran tuh lebih santai kayak gitu. Dampak positif lain yang saya dapatkan adalah ketika sakit jadi jarang minum obat. Ini pada sakit tertentu, tentu saja sakit yang ringan-ringan ya. Misalnya kalau dulu sakit kepala langsung minum obat gitu kan. Kalau sekarang misalnya sakit kepala gitu dicari tahu dulu apa penyebabnya. Misalnya apa karena lapar, apa karena kurang minum. Karena dengan berjalannya waktu setelah berjuang untuk sembuh dari GERD ini jadi banyak hal yang dipelajari. Misalnya sakit kepala itu ada yang benar-benar butuh untuk konsumsi obat dan ada yang bisa disembuhkan tanpa minum obat. Misalnya ketika tubuh kita kurang terhidrasi atau kurang asupan air, itu juga bisa menimbulkan sakit kepala. Misalnya aktivitas kita banyak gitu ya, tapi kita kurang minum air. Nah, itu karena tubuh kita dehidrasi, jadi efeknya ada sakit kepala. Terus misalnya kita lapar. Nah, ketika lapar terus kita nggak buru-buru ngisi perut, itu juga bisa berujung sakit kepala. Terus untuk cewek-cewek, sakit kepala ini biasanya sering muncul juga kalau kita lagi dalam fase monster atau fase PMS mau menstruasi. Jadi kalau dulu sakit kepala dikit langsung minum obat, kalau sekarang enggak, dianalisis dulu. Misalnya udah dianalisis, udah makan, udah minum, tapi kok sakit kepala. Terus cek kalender juga bukan waktunya fase monster, nggak langsung minum obat, dibuat istirahat dulu, dibuat tidur dulu, tidur dalam kamar yang gelap gitu ya, lampu dimatiin. Karena biasanya kalau tidur dalam kamar yang gelap ini benar-benar membantu untuk sakit kepala. Nah, misal langkah-langkah sederhana itu udah dikerjakan, misalnya udah minum teh jahe hangat juga masih belum berkurang, baru itu minum obat. Obatnya pun mentok sekarang paling paracetamol. Paracetamol yang always selalu ada di kotak obat, karena ya bisa jadi pertolongan pertama dan itu yang paling aman dikonsumsi untuk penderita GERD dan mantan penderita GERD.
Terus kalau pilek itu pun sekarang jadi jarang banget minum obat. Pilek atau flu gitu ya, itu jarang banget minum obat. Kecuali kalau sampai demam. Kalau sampai demam, badan panas gitu terus menggigil, itu pasti minum obat. Tapi kalau cuman kayak kepala pening, terus hidung tersumbat gitu, nggak sampai minum obat. Terapinya cukup herbal tea, jahe, adas bintang, kunyit, madu, dan jeruk nipis. Itu diminum kayak obat 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, malam. Terus minum air putih yang cukup. Jadi sesuai kebutuhan tubuh masing-masing ya. Rumusnya kayak gini ya, bisa dihitung sendiri kebutuhan air putih masing-masing per hari berapa. Terus makan dan tidur yang cukup. Kalau orang pilek, flu gitu kan makan nggak enak ya, tapi itu harus kita harus tetap makan. Makannya tetap perbanyak buah dan sayur. Terus istirahat yang cukup. Kalau perlu konsumsi vitamin C. Sebenarnya vitamin C ini dari makanan yang kita makan seperti buah, sayur itu bisa terpenuhi. Tapi kalau sakit kan biasanya butuh tambahan vitamin C gitu ya. Vitamin C dosis tinggi itu biasanya saya minum. Nah, dicari aja yang sesuai sama teman-teman. Maksudnya vitamin C yang cocok buat teman-teman. Itu bisa diminum kalau pas lagi sakit aja. Jadi pasca kena GERD itu kalau pilek jarang sekali pakai banget saya minum obat. Kecuali kalau sampai demam. Kalau ada demam biasanya iya, itu pun minum obat yang aman buat lambung kita. Berikutnya ketika diare. Kalau dulu diare pasti langsung minum obat gitu kan. Padahal kadang cuma 3 kali gitu udah parno nyari obat diare. Tapi pasca kena GERD ini mikirnya jadi kayak gini, aku diare kenapa ya? Oh, kemarin habis makan kayak gini. Oh ya, ini berarti detox. Jadi lebih santai gitu loh. Biasanya kalau nggak di atas 5 kali gitu masih oh ya normal, ini detox. Jadi palingan cuman minum air kelapa, terus air putihnya yang banyak, pokoknya jangan sampai dehidrasi gitu. Terus ada tips, saya dikasih salah satu senior Dikai, tips kalau diare yaitu minum teh sepet. Jadi teh tanpa gula yang agak pekat. Itu emang efektif. Biasanya langsung mampet kalau minum itu ya. Tehnya sih bebas, teh melati kayak gitu. Teh hijau malah lebih baik ya, karena teh hijau ini kan diklaimnya bagus atau aman untuk penderita GERD. Tapi ini balik lagi masih ke respon tubuh masing-masing. Ada juga sih teman-teman yang kalau diare terus takut minum obat itu makan daun jambu sama garam. Itu juga efektif. Jadi contoh-contohnya kayak gitu. Kalau sakit-sakit ringan itu udah jarang banget minum obat, jadi lebih nyantai gitu. Terus ini juga kalau cewek kan biasanya kalau menstruasi hari pertama sakit. Nah itu sejak kena GERD juga jadi jarang minum obat. Terapinya minum herbal tea, jahe, kunyit, adas bintang, ditambah pala, jeruk nipis, dan madu, diminum anget-anget. Itu alhamdulillah bisa mengurangi nyeri haid. Terus untuk terapi luarnya dikompres dengan air hangat. Bisa air hangat dimasukkan dalam botol atau dimasukkan dalam kantong karet yang biasa buat ngompres itu ya. Itu tadi beberapa dampak positif yang saya dapatkan pasca sakit GERD. Sebenarnya kalau dijabarkan banyak banget ya. Tapi kali ini saya ingin fokusnya ke itu aja. Jadi ke pola hidup yang lebih baik, pola makan yang lebih baik, pola pikir yang lebih baik. Dan itu tadi, kalau sakit-sakit ringan jadi jarang banget minum obat. Sebenarnya karena ketika kita udah terbiasa dengan pola hidup dan pola makan yang baik setelah GERD ini, sebenarnya jadi jarang sakit loh. Kecuali kalau sakit musiman gitu ya, kayak flu itu biasanya masih kena. Karena kalau flu ini kan kalau di rumah ada satu yang kena, biasanya jadi nyebar satu rumah gitu kan. Dia itu kayak nggak mau pergi dari rumah itu kalau semua belum kena. Nah jadi kayak hal gitu tuh biasanya nggak bisa dihindari. Jadi ya dinikmati saja. Dan alhamdulillah emang jadi jarang minum obat. Itu tadi sharing dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Gemau Mater, thank you. Bye bye.